Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frilia Winda Nurasana. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Faktor Motivasi dan Pendidikan. Dosen pengampu Denny Febrini, SAG, MPD. Langsung saja ke materi, yaitu A. Pengertian motivasi dan motivasi belajar. Motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengerahkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum sehingga mampu membuat yang lebih baik, berprestasi atau kreatif. Motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu atau bertindak atau mencapai tujuan sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. B. Fungsi motivasi dalam belajar. Adapun fungsi motivasi dalam belajar 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan, apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. C. Ciri-ciri motivasi. 1. Tekun menghadapi tugas atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 2. Ulet, menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. 4. Lebih senang bekerja mandiri. Dan 5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang aktif. D. Bentuk-bentuk motivasi. 1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Ada motif-motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi ini dapat tanpa dipelajari. Motif-motif yang dipelajari maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. 2. Motivasi jasmania dan rohania, yang termasuk motivasi jasmania seperti refleks, insting, otomatis, dan nafsu. Sedangkan yang termasuk motif rohania yaitu kemauan. 3. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Adapun motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki tujuan orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu. B. Motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan.
Dari segi emansipasi, kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga kehukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. B. Kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. C. Kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. D. Kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan bermasyarakat. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar sudah diperkuat. E. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi yang perilaku belajar. F. Upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi belajar, yaitu lingkungan budaya, keluarga, sekolah, dan siswa itu sendiri. Motivasi belajar bisa menurun akibat ambisi orang tua atau sistem peringkat di sekolah. Memaksa siswa menerima beban melebihi kapasitasnya tentu saja membuat siswa berkembang secara tidak sehat. Keinginan menciptakan siswa hebat justru bisa menghasilkan siswa yang bermasalah. Motivasi sebagai faktor utama dalam belajar yakni berfungsi menimbulkan, mendasari, dan menggerakkan perbuatan belajar. G. Teori-teori motivasi dalam belajar. A. Teori kebutuhan. B. Teori efektivitas diri. C. Teori penguatan. D. Teori keadilan. Dan E. Teori harapan. H. Strategi motivasi belajar. 1. Membangkitkan minat belajar. Pengaitan pembelajaran dengan minat siswa adalah sangat penting dan karena tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka. Cara lain yang dapat diberikan adalah memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. 2. Mendorong rasa ingin tahu. Guru yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran studi kasus, discovery, inquiry, diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu siswa. 3. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Motivasi untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui penggunaan materi pembelajaran yang menarik dan juga menggunakan variasi metode penyajian. Terakhir, membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan belajar keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri dan bukan dirumuskan atau ditetapkan oleh orang lain. Beberapa cara agar siswa mempunyai motivasi belajar. 1. Menerima siswa apa adanya. Siswa adalah seorang manusia yang masih muda dan perlu dibimbing guna menjadi manusia dewasa. Tiap siswa mempunyai karakter dan bakat yang berbeda. Oleh karena itu, tiap siswa merupakan pribadi yang unik yang membuatnya berbeda dengan lainnya. Guru harus menerima setiap siswa sebagaimana adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hal ini akan membentuk rasa harga diri yang tinggi dalam diri siswa. Guru juga perlu menemukan sesuatu atau bakat atau kelebihan dalam diri siswa yang bisa membuatnya merasa penting. 2. Kenali potensi yang dimiliki siswa. Sejak awal, ajari siswa untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Tujuan yang dipilih dan ditetapkan sendiri mengandung motivasi yang lebih kuat daripada tujuan yang ditetapkan oleh orang lain.
apalagi tujuan atau potensi tertentu terlalu banyak ditentukan orang lain. Bisa jadi tujuan itu tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Ketiga, berkomunikasilah dengan siswa tentang apa yang ingin mereka wujudkan dan apa saja hambatannya. Hal ini bisa dilakukan secara terbuka antara guru, orang tua, dan siswa. Itu saja video pembelajaran saya tentang faktor dan motivasi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.